Hari ini saya bukan berkhotbah, tapi saya menyampaikan pesan Tuhan, visi Tuhan untuk tahun depan. Khotbah yang hari ini sangat tidak mudah karena untuk menyampaikan visi itu saya merasa ada beban sekali. Karena seperti saya harus mewakili Tuhan untuk ngomong visinya tentang hidup Anda. Jadi saya bergumul, istri saya tahu beberapa hari biasa saya siapkan khotbah tentang Yunus, pengajaran semua itu kok lebih santai. Tapi ini khotbahnya sebenarnya lebih ringan, tapi saya lebih banyak doa, lebih banyak diam. Karena saya benar-benar tidak mau take it for granted. Saya benar-benar melihat bahwa ini gerejanya Tuhan. Arahnya harus benar, ini gerejanya Tuhan, hatinya harus hatinya Tuhan. Bukan ambisi manusia, bukan keinginan Pastor Irwan atau Pastor Carson atau penatua di tempat ini atau gembala-gembala. Tapi kita mulai awal khotbah ini taruh hati kita untuk mengenal hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Waktu saya berdoa selama 3 bulan untuk visi dan tema tahun depan, Tuhan ingatkan saya tentang ayat ini. Ini ayat yang mendasari sepanjang tema tahun depan. Dan kita tidak menutup tema tahun ini ya. Apa tema tahun ini? Closer. Apa itu? Dekat. Semakin dekat. Kita nggak membuang tema tahun ini, tapi kita masuk lebih dalam, closer, dan di tema tahun depan. Kita buka dulu di Matius 22. Ayat yang ke-37. Saya minta semuanya kita baca dengan suara yang keras. Amin. Ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Mungkin kita tahu ayat ini. Kita sering baca ayat ini. Tapi apakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami ayat ini? Ternyata seluruh kehidupan kita, entah kita pebisnis, entah kita influencer, atau kita ini pegawai bank, atau kita full timer, atau kita pendeta, intinya cuma satu. Tuhan cuma minta supaya kita mengasihi Dia dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Saya jabarkan yang pertama, segenap hati terlebih dahulu. Kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati tanpa kita mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu kepada kita yang melebihi apapun juga. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati tanpa kita mengecap dulu. Ada lagu yang berkata ya, kecaplah, lagu lama ya, dan lihatlah. Kamu tahu lagu ini? Wah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati apa? Kasih setia Tuhan. Ayo yang tahu lagunya sama-sama nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya. Boleh sambil tepuk tangan sama-sama. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Semuanya, come on. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Apa kata-katanya? Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Come on, lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Lagu ini dikutip dari kitab Mazmur. Daud, ini lagu sangat alkitabiah. Ada ayatnya, kecaplah dan lihatlah. Ini yang orang-orang lama seneng sekali dengar lagu gini-gini. Langsung sumringah gitu ya. Kecaplah dan lihatlah dulu. Sebelum kita bisa mengasihi Tuhan, terima dulu kasihnya. Jadi poin yang pertama, apa yang kita pelajari dari hati Tuhan yang begitu mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan ingatkan saya untuk kita selalu tinggal di dalam kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Kita buka ayatnya Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang 6 pria yang baca, yang wanita yang ke-7. Ayo 1, 2, 3 yang pria. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, para wanita 1, 2, 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berhenti dulu di ayat ini multimedia. Yesus setara dengan Allah.
Karena dia adalah Allah. Banyak pengajaran yang salah ketika mereka mengajarkan bahwa Yesus hanyalah perantara. Yesus hanyalah nabi. Bukan, Yesus dikatakan di Alkitab, I am. Aku adalah aku. Aku adalah Tuhan yang sama yang berjumpa dengan Musa. Dia adalah firman, ini adalah doktrin keselamatan yang harus kita ingat. Dan firman itu pada mulanya adalah firman. Dan firman bersama-sama dengan Allah dan Alkitab tulis dengan jelas. Dan firman itu adalah Allah sendiri. He is God. And the biggest Christmas miracle ever, saya akan khotbahkan itu tanggal 22 nanti. Ya, adalah apa? Mujizat terbesar daripada Natal itu adalah ketika God became human. Tuhan menjadi manusia. Itu nggak pernah ada. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. God became human is the biggest Christmas miracle ever. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Why? Karena dia harus menanggalkan semua kehormatannya. Sejak hari pertama Adam jatuh dan Hawa jatuh. Ini bayangan saya saja ya. Jangan nanti dipikir kok Pastor Irwan mengarang. Bukan, ini imajinasi saya. Bayangkan ketika manusia itu jatuh. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka dari awalnya adalah Allah Tritunggal. Saya bisa bayangkan Bapa melihat wajahnya Yesus Kristus. Dan dia berkata, now what is going to happen? Dan Anda bisa bayangkan Yesus berkata kepada Allah Bapa, aku harus turun dan meninggalkan semua tahta ini. Apakah itu hanya menyakitkan buat Yesus? No, itu juga sangat menyakitkan buat Bapa dan Allah Roh Kudus. Karena mereka tiganya adalah esa. Tapi mereka harus dipisahkan ketika Yesus menjadi manusia. God became human. Kita harus percaya bahwa Yesus Kristus 100% Allah. Tapi kita juga tidak boleh mengingkari bahwa ketika di dunia, dia 100% benar-benar manusia. Dia merasakan itu yang namanya direndahkan. Bahkan dia dengan sengaja meninggalkan semuanya. Filipi ini berkata sangat jelas. Dan dia mengosongkan dirinya. Tahun depan kita perlu untuk mengosongkan diri kita. Kalau bejana itu nggak kosong, nggak akan pernah bisa penuh Bapak Ibu Saudara. Kita perlu untuk menanggalkan prestasi kita. Kita perlu untuk menanggalkan bisnis kita, ambisi kita, bahkan visi pelayanan kita. Hanya untuk duduk dan berkata, God, I need you. Di poin yang pertama, pertanyaan refleksi bagi Anda. Seberapa besar Anda sadar bahwa hidup Anda harus bergantung sama Tuhan? Manusia selalu mengecewakan. Hamba Tuhan hari ini bisa beriman, besoknya bisa lari dari imannya. Ada contoh di Alkitab. Elia itu hamba Tuhan yang luar biasa. Siapa yang tahu Elia angkat tangan. Atau ada yang namanya Elia. Satu hari dia dipakai Tuhan. Menghanguskan 400 nabi Baal. Hebat ya. Tapi besoknya dia kembali tidak percaya Tuhan. Lari dikejar oleh Isabel. Itulah manusia. Manusia tidak pernah konsisten. Manusia tidak ada hamba Tuhan yang hebat atau Superman yang kita bisa bergantung kepadanya. Kita hanya boleh bergantung kepada Tuhan saja. God only and only Himself. Hanya kepada Dia, hanya karena Dia, dan berjalan bersama Dia di tahun yang baru melihat Dia. Semuanya pikirannya selalu kepada Dia. Karena Dia telah mengosongkan dirinya. Kita perlu mengosongkan diri kita. Siapa kita? Kita bayangkan kalau kita pemimpin perusahaan dan kita harus turun. Saya tidak merendahkan profesi apapun ya. Ini hanya bayangkan. Ya kalau Anda punya perusahaan tapi Anda harus turun besoknya, Anda harus menjadi seperti host di jalan memarkirkan mobil. Anda mungkin merasa, kamu gak tahu siapa aku ya. Kita masih punya kesombongan itu mungkin hari ini. Kita masih punya yang namanya aku lebih besar daripada semua orang yang ada di tempat ini. Mungkin kita masih punya hati seperti itu. Tapi kalau Yesus yang punya sorga, yang punya bumi, yang punya semua isinya, bahkan dia menciptakan segala sesuatu, dia harus meninggalkan itu dan mengambil rupa menjadi seorang hamba. Kita mesti perlu belajar sama dia. Amin. Karena lalu dia berkata, orang yang mau ditinggikan, dia harusnya direndahkan terlebih dahulu. Beberapa hari yang lalu, 2 hari lalu saya dapat pengalaman yang cukup unik. Anda tahu, hari Jumat saya ngantor ya karena beberapa hari saya kemarin tinggal ke Jakarta. Jadi saya dari pagi meeting, lalu waktu saya pulang saya lihat di daerah timur kok gelap sekali gitu ya. Tapi waktu saya pulang agak macet, hari itu kebetulan saya setir sendiri.
Saya kalau di mobil selalu banyak doa, saya jarang putar lagu, saya lebih banyak dengar suara Tuhan. Bukan berarti, Pastor Irwan kudus sekali. Bukan, itu kebiasaan yang harus kita bangun. Anda tanya istri saya musisi. Saya senang lagu New Life Worship. Saya senang lagu Bagai Raja Wali. Tapi kalau di mobil saya tidak putar lagu. Ya, bahkan kadang-kadang kalau istri saya putar lagu agak kenceng, saya bilang, pelankan sedikit, aku mau ngomong sesuatu buat kamu kalau Tuhan lagi bicara, ya. Karena Tuhan bisa bicara kepada kita lewat apapun juga. Lalu dalam hati saya Tuhan bilang ini ada badai. Tapi saya enggak tahu loh, kelihatannya kok tenang-tenang aja. Lalu singkat cerita, Anda lihat di Instagram yang punya sosial media, puting beliung. Ada satu tempat dekat rumah saya, ya, satu gedung olahraga itu atapnya sampai luar biasa itu. Semuanya copot gak karuan. Dan singkat cerita, jam 3:30 atau jam 4 sore saya sampai ke rumah, lampu mati. Hari itu saya udah planning, saya punya planning 1 minggu saya harus olahraga, saya harus gym 3-4 kali. Karena kemarin di Jakarta lumayan sibuk, jadi saya di Jakarta cuma bisa gym 2 kali. Jadi saya sudah planning pulang kantor jam 4, saya mau ajak istri sama anak-anak biar mereka belanja groceries dan sebagainya, saya ke gym. Jadi memang itu udah planning. Tapi waktu pulang istri saya pusing, dia bilang, aku pusing. Karena waktu itu kita jadwalnya sendiri-sendiri. Akhirnya singkat cerita saya bilang, ini kayaknya lama lah lampu matinya, saya pergi, nanti kamu nyusul. Beneran, tengah-tengah gym, jam 5 kurang, dia telepon. Saya udah di salah satu mall di daerah timur, saya udah di sini sama anak-anak, nanti kamu selesai makan. Singkat cerita, saya nggak bisa pulang karena rencananya pulang gym, saya ada meeting beberapa hari ini karena Vision Sunday, ada meeting dengan bendara-bendara, dengan ketua yayasan, dengan pembina, dengan keuangan. Saya harus meeting di mall itu karena listrik belum nyala. Dan listriknya ternyata tidak nyala sampai jam 9 malam, jam 10 malam, jadi akhirnya kami ngungsi ke rumah mertua yang ada di Margorejo Indah. Jadi malam itu kami mengalami lagi yang namanya Pondok Mertua Indah gitu ya. Tapi sebelum kita ngungsi ke Margorejo Indah, singkat cerita, itu nggak nyala-nyala karena dari dulu kita nggak pernah pasang genset ya. Padahal companion saya ini penjual genset, ini kayaknya Pastor Irwan harus bertobat gitu ya. Karena kita berpikir listriknya nggak pernah mati kok, repot lah pasang genset. Singkat cerita, ikan saya bahasa Ibraninya mulai megap-megap Bapak Ibu. Saya jam 10:30, istri saya juga ikut bingung. Waduh, semuanya bingung karena apa? Saya punya peliharaan dari kecil, saya sukanya anjing herder, anjing lesi, ikan koi, ikan koki. Udah itu aja. Ayam, unggas, kakak tua, enggak. Puji Tuhan. Kalau enggak rumah saya jadi kebun binatang kan gitu. Jadi ikan koi enggak ada yang beli. Dikasih semuanya. Semua dikasih. Saya mulai lihat koi saya megap-megap. Kita sudah beli yang namanya baterai pakai dinamo itu, semua nyala. Tapi masih enggak cukup. Singkat cerita, staff saya ini luar biasa. Salah satunya yang namanya Pak Agus ini luar biasa. Dia tanggap sekali. Dia harus pulang nge-charge karena lampu listrik semuanya mati. Nggak bisa, itu baterai blue kutuk tahu ya? Blue kutuk, gelambung itu harus di-charge Bapak Ibu. Di-charge di rumahnya dia balik. Dan waktu dia charge lagi itu singkat cerita jam 10:30 malam. Ikan saya mulai megap-megap, mulai gini ya. Saya langsung, istri saya gini. Ya, langsung saya bilang, Mbak. Semua mbak-mbak itu ambil gayung dulu, gini, digini apalagi untuk create oksigen. Lalu saya bilang, waduh, terus ada satu yang paling besar, tiba-tiba, tahu bahasa Ibrani yang geleper Bapak Ibu, tiba-tiba gini, saya langsung, wes yang kamu jalan dulu yang tak pegangin, aduh kamu bangun, tak doakan kok nggak bangkit gitu. Dia mulai gini, saya telepon Roy ini companion saya, ya salah satu gembala juga. Saya bilang, bisa kirim genset, aduh pastor jam segini mana bisa. Saya lihat dia mulai, saya menyaksikan sendiri seperti di Instagram. Waktu ikan koi mati dijejer-jejer, mereka bilang mau dipepes kok ya sayang gitu ya. Nangis-nangis, saya mulai ngerasa ternyata ini nyata loh. Mereka hidup tuh dengan oksigen ini nyata. Istri saya langsung, dia jalan dulu sama anak-anak, saya bilang saya tungguin dulu. Ya herder nungguin di sebelah saya, ikut nungguin, liatin. Mungkin dia nunggu dalam hitungan ketiga kalau pastor bilang makan, tak makan semua ini kan gitu kan. Saya sedih sekali, waktu saya lihat itu ngelebar, Tuhan bicara, lihat. Ikan ini hanya bisa hidup dari oksigen. Tapi banyak manusia, bahkan jiwa-jiwa di New Life Church yang gak sadar. Kalau hidup tanpa Tuhan itu gak bisa. Ada satu ikan saya yang paling kuat, beneran, paling gede. Gedenya udah hampir 90 cm. Tapi dia dari kecil waktu dikasih sama saya, orang itu bilang, ini insangnya memang agak cacat sedikit. Dia butuh lebih banyak oksigen. Dia inilah yang geleper itu tadi.
Waktu saya bawa sendiri oksigen pakai baterai itu semua dengan beberapa staf saya gini. Tahu nggak yang buat saya amazed? Ikan-ikan tuh datang loh. Deket ke gelambung itu. Dia kayak ngelihat mata kita bilang terima kasih. Dia muter di oksigen itu. Dan satu ikan saya berjumpa dengan Bapa di sorga yang insang itu tadi. Tapi setelah kejadian itu malam listrik baru nyala jam 3 subuh. Istri saya yang punya akal waktu itu. Ambil listrik di sebelah, rumah saya yang sebelah. Ternyata sebelah nyala duluan. Ternyata itu semua di Dharma Usada, yang di raya itu semuanya kesambar petir sampai Koni dan seterusnya nggak nyala sampai jam 3 subuh. Jadi kita ambil listrik dari sebelah itu, ikan-ikan itu hidup, yang di akuarium hidup. Waktu mereka datang ke oksigen, Tuhan cuma bilang, di tahun depan kejadian yang unik ini, sampaikan kepada jemaat. Mereka tidak sadar seperti ikan-ikan ini, nyantai. Yang paling gede pun kelihatannya kuat, tapi tanpa oksigen, tanpa Tuhan, kita nggak akan pernah bisa bernafas, Bapak Ibu Saudara. Tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, kita nggak akan bisa hidup berjalan sendiri, itu nggak akan bisa. Saya ingatkan kepada Anda mulai tahun ini. Yang kedua, yang pertama tadi kita mengenal hati Tuhan terlebih dahulu, ya, membawa hati Tuhan, menangkap hati Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu itu adalah gini. Poin yang kedua, membawa hati Tuhan ke dalam keluarga kita. Lalu waktu saya berdoa, saya diingatkan waktu saya lihat ikan-ikan itu, Tuhan bilang gini, pertama yang harus menangkap visi ini adalah bapak-bapak terlebih dahulu. Bapak-bapak mana suaranya? Semua pria, semua laki-laki angkat tangan. Semua laki-laki single, yang mau married, semua angkat tangan. Amin. Ada bapak-bapak yang harus berubah. Saya kaget waktu Roh Kudus ngomong gitu. Kenapa bapak? Kita lihat ayatnya. Karena yang diserang oleh iblis terlebih dahulu, supaya kota hancur, supaya nggak ada kebangunan rohani, itu adalah bapak-bapaknya, bukan ibu-ibunya. Bapak-bapak punya tugas lebih untuk membawa anak-anak dan istrinya untuk mengenal Tuhan. Untuk semuanya dipulihkan, itu juga bergantung sangat besar kepada Bapa. Kita lihat ketika Adam jatuh dalam dosa. Kita lihat dulu ayatnya, next slide, berkata seperti ini. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya. Lihat, yang pertama makan siapa? Halo, yang pertama makan siapa? Jadi yang pertama makan berarti yang salah berurusan sama suami istri masing-masing nanti malam ya. Hawa makan duluan, tapi lihat satu revelation yang Tuhan bukakan adalah seperti ini. Dan suaminya pun memakannya. Tujuan iblis bukan Hawa tapi Adam. Karena kenapa? Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Lihat, waktu Hawa memakan, belum terjadi mereka sadar mereka telanjang. No. Tapi ketika Hawa membujuk Adam, dan Adam laki-laki yang hari itu keputusannya salah. Setelah Adam makan, ayat selanjutnya, maka mereka sadar mereka berdosa. So, kalau Adam hari itu mengambil keputusan lain, saya percaya Shoba Adam tidak ada hari ini. Karena tidak ada bumi yang modelnya kayak gini. Halo, Adam mengambil keputusan yang salah, punya respon yang salah. Target iblis adalah Adam jatuh, bukan Hawa. Lalu hancurlah. Lalu dosa itu ada. Mereka jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Sedangkan ada versi Adam kedua di perjanjian baru. Yang namanya Yusuf, yaitu papanya Tuhan Yesus. Kita lihat saat ini. Apa yang Matius katakan tentang Yusuf. Kelahiran Yesus Kristus, saya bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang apa? Seorang yang tulus hati. Sekali lagi katakan, seorang yang apa? Tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Wait, berhenti dulu di sini. Yusuf bukan orang yang sempurna. Ketika dia lihat Maria, dia sempat galau. Kayak sinetron-sinetron Korea itu. Dia takut. Kasih lagu-lagu Korea sedikit ya. Dia takut, dia merinding, dia tidak tahu harus ngapain. Bahkan di bahasa aslinya dikatakan Yusuf bergumul. Lihat. Yusuf masih tidak ngerti rencana Allah.
Yusuf tidak sempurna. Sekali lagi, tidak ada pria yang sempurna. Tapi Alkitab mencatat, Yusuf, bahasa Inggrisnya dikatakan, Joseph was a just man. Yusuf adalah orang yang tulus hatinya. Yusuf adalah orang yang pandai menimbang. Bahasa aslinya yang lain dikatakan Yusuf adalah orang yang berhikmat. Sekalipun dia bergumul. Dia belum bisa melihat rencana Allah. Berarti dia gak sempurna toh kayak Anda dan saya. Tapi dia mengambil keputusan. Aku mau bergumul dengan Tuhan. Aku mau tanya Tuhan. Bedanya Adam dengan Yusuf. Adam tidak peduli rencana Tuhan. Yusuf di dalam ketidaksempurnaannya. Dia menjadi bapak yang bertanggung jawab dan berkata. Ketika dia berdoa. Ayat selanjutnya tidak saya buka. Tuhan mendatangi dia di dalam mimpinya. Cari Tuhan bapak-bapak. Life group dimulai dari keluarga. Jika ada satu bapak yang bertobat. Satu keluarga dimenangkan. Satu keluarga dimenangkan. Memenangkan keluarga yang lain. Keluarga yang lain dimenangkan. Memenangkan keluarga yang lain. Dan ketika keluarga dimenangkan. Kota dimenangkan. Makanya kuncinya di bapaknya. Jika bapak dibuat iblis lemah. Karena arti kata bapak sesungguhnya adalah sumber. Arti kata bapak sesungguhnya adalah fondasi. Katakan fondasi. Hati-hati. Karena Anda apalagi pria-pria, Anda adalah targetnya iblis lebih dari wanita. Tapi jangan takut kalau Anda seperti Yusuf yang selalu mau cari Tuhan. Was a just man. Alkitab gak bilang gini, Yusuf orang yang kaya, Yusuf orang yang pandai. Enggak, Alkitab menilai karakternya. Perhatikan karakter kita, perhatikan jam doa kita. Perhatikan bagaimana kita mencontohi anak-anak kita untuk respect orang lain. Revival gak akan terjadi meskipun Pastor Irwan khotbah sampai muntuk, sampai 2 jam megap kayak koi tadi. Sampai koi tadi itu sampai gak bisa nafas. Gak akan terjadi kebangunan rohani kalau bapak-bapak gak mau bertobat. Kalau bapak-bapak gak mau dekat sama Tuhan. Kalau bapak-bapak gak mau sadar kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tapi saya berdoa ada laki-laki, ada bapak-bapak, ada pria-pria yang sejati. Yang keluar dari New Life Church. Dari visi Tuhan atas gereja ini. Revival, kebangunan rohani gak akan terjadi. Kalau gak ada bapak-bapak yang melayani Tuhan. Kalau gak ada bapak-bapak yang ini loh, aku siap pasang badan. Halo, tulus hati. Lalu yang kedua, dengan segenap jiwamu. Apa yang dimaksud dengan segenap jiwamu? Kita mengerti detak jantungnya Tuhan. Dengan segenap hati, tadi sudah poinnya, bapak-bapak bertumbuh, bertobat. Yang kedua adalah kita lihat dengan segenap hati. Jangan pakai hati kita, tapi kita lihat hatinya Tuhan. Waktu Pastor Irwan ngomong kebangunan rohani terjadi. Semua orang diterima di gereja ini. Ayo kita jangkau Surabaya. Ada 2 juta orang lebih. Mereka gak kenal Tuhan. Itu bukan hatinya Pastor Irwan, tapi hatinya Tuhan. Melalui apa kita menjangkau jiwa-jiwa? Dengan segenap jiwamu. Ada jiwa yang diubahkan kan? Melalui apa? Melalui life group. Pastor Irwan gak mungkin bisa tiap minggu KKR kayak gini ngomong. Tapi jiwa-jiwa, perlu ada jiwa-jiwa yang lain di dalam komunitas kecil ketika mereka tidak bisa sharing di tempat ini. Mereka diperhatikan di life group. Ada orang-orang yang akan saya panggil untuk mereka kesaksian sedikit. Hari ini Vision Sunday, jadi jangan buru-buru pulang. Supaya Anda mendengarkan lengkap bagaimana dari kita mulai dari satu life group ketika gereja ini berdiri kira-kira 11 tahun yang lalu. Dari satu life group itu kita mulai di Dharma Usadah Indah, titik, ya, di daerah timur Surabaya, di rumahnya PDP Felicia. Benar-benar Bapak Ibu, gereja ini hanya dimulai dari 9 orang. Kita bukan pecahan gereja lain, kita tidak memboyong jemaat dari gereja lain, kita yang ada malah dicaci maki, karena anak muda, 9 orang, mau rintis gereja. Banyak yang ngomong, setahun paling tutup. Ini mah gak ada background pendeta, papanya juga bukan pendeta. Banyak orang yang mengolok-ngolok, ya 2 tahun tutup. Tapi sampai hari ini Tuhan menyertai gereja ini. Hanya dari, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hanya dari satu rumah. Dari satu rumah itu, ini hanya salah satu ya. Jangan lihat, lu life groupku gak disebut. Gak boleh, ada iri-iri. Karena kita tahu kalau semua gembala dipanggil, sekarang ada 50 gembala dan asisten. Plus gembala kebaktian misi, jadi ada 70 lebih dengan asisten. Gak mungkin satu-satu kesaksian, sampai besok kita gak pulang. Tapi salah satu yang saya mau panggil adalah Bu Adianto. Boleh maju ke depan, tepuk tangan buat dia.
Bu Adi Antoni sekarang jadi salah satu asisten gembala di life group di barat. Dulu dia di timur. Karena rumahnya, enggak kebetulan waktu itu jejer dekat dengan rumah Felicia. Jadi waktu itu kita cuma punya satu life group. Ya. Lalu dia dan dua akhirnya lahirlah Life Group United. Ya. Ada Pastor Indrawan, segera soon to be a pastor. Ya. Nah, waktu itu saya masih ingat, ya, kenalan sama saya, istrinya lulus dari Singapura, dia lulus dari Boston, dia pulang ke Surabaya, cari-cari gereja, dia keliling istrinya, yang sekarang menjadi istri, Meliana, ya, cari gereja nggak ada yang cocok, ya, ternyata waktu itu gereja kita masih renovasi, kotor, debuan, tempatnya kecil, waktu itu cuma bisa 100 orang, singkat cerita dia nempel di sana. Lalu dia kenalkan suaminya, beberapa minggu dia cerita kepada beberapa pastor, termasuk saya kenalan, dia bilang, suami saya belum kenal Tuhan. Tapi saya ini dulu pelayanan di City Harvest Church di Singapura. Suami saya ateis, gitu. Dia gak kenal Tuhan. Gak apa-apa ya, saya tetap ikut karena saya rindu di gereja ini. Dan dengan air mata, orangnya kan lembut. Kemarin mimpin pujian untuk worship. Kemarin Sabtu kita mengadakan worship all day. Tepuk tangan buat anak-anak kids. Dia gak mau maju. Maju aja sekarang biar jemaat tahu yang mana tepuk tangan buat dia. Oh ayo maju, kalau gak maju khotbahnya tambah lama loh. Ayo maju, istrinya maju. Supaya tahu ini pendoanya ternyata ya. Ayo tepuk tangan ya. Jadi waktu live group di rumah Felicia. Kebetulan rumah mamanya dulu sebelum married kan. Beberapa rumah sebelumnya itu rumah Felicia dan rumah dia. Hampir pokoknya satu gang. Saya masih ingat dia payungan. Ini anak buah sekali loh. Payungan nganter istrinya live group. Terus saya sudah dapat bocoran dari pacarnya waktu itu. Kalau dia belum percaya Tuhan. Saya tanya, halo apa kabar? Pastor Irwan kan sok kenal gitu ya. Hey how are you? Terus saya tanya, kok gak ikut? Deket-deketan dong. Sudah suami istri kok gak deket-deket. Waktu dia gak ikut itu dia dengan senyum berkata, enggak apa-apa pastor, saya pulang dulu, saya cuma nganter Mel. Dia nganter Meli tok, terus dia pulang. Terus seperti itu. Waktu mau konseling, tetap gembala-gembalanya doakan mereka. Enggak pernah ikut, nyapa-nyapa, waktu mulai pulang. Sampai singkat cerita, mulai mau ikut. Konseling pernikahan, mereka Mel tanya, dan waktu itu sudah cukup kenal saya, tanya gini, pastor ini orangnya terus terang, saya ini belum percaya Tuhan Yesus. Tapi saya mau ikut konseling, karena Mel sangat cinta di gereja ini. Boleh enggak? Singkat cerita saya bilang, karena gereja itu enggak boleh cuma peraturan-peraturan, tapi kita harus bergerak dengan hatinya Tuhan. Tuhan kasih hati buat dia. Lalu saya bilang gini, enggak apa-apa kamu ikut dulu aja konselingnya. Dalam hati saya Roh Kudus berbicara, saya tahu banget, waktu itu Roh Kudus ngomong gini, dia akan terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Don't worry. Konseling pertama, dia diam. Orangnya pinter ya. Oh, lulusan BU kok nggak pinter kan ya. Kebangetan. Dia ikut. Konseling kedua, oh Yesus tuh gitu ya. Oh dia nggak ngerti sama sekali. Backgroundnya bukan Kristen sama sekali. Ini apa sih gitu ya. Tapi dia ikutin. Di konseling kelas yang ketiga, waktu itu saya masih banyak ngajar kelas pernikahan. Saya ngomong sama mereka. Diselesai kelas itu, singkat cerita, saya ngomong sama dia. Wah, sorry, saya digerak Roh Kudus. Kamu mau gak hari ini menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan dengan senyum dia bilang, yes, I'm ready, pastor. Hari itu, di tengah-tengah counseling pernikahan, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia mungkin mikir, kalau gak terima gak diberkati nanti. Oh enggak. Saya tahu dia tulus seperti Yusuf, tulus hatinya. Dan mereka berdua sekarang melayani Tuhan, lihat. Dia menjadi salah satu PIC Usher, salah satu asisten gembala, dan tahun depan Life Group Home ini, ada Home 1, Home 2, Home 3, akan jadi Home 4. Dia akan mengembalakan Home 4. Ya. Dan juga Mel menjadi worship pastor dari New Life Kids. Dan hatinya dia untuk Tuhan luar biasa. Tepuk tangan buat mereka berdua. Saya bilang, kamu ngomong singkat, kira-kira kerinduanmu apa untuk New Life Church? Pak Pendeta, wah. Terima kasih Pastor. Iya, intinya karena sebelumnya kan saya belum pernah mengenal Tuhan. Jadi sebenarnya ya seperti yang Pastor Iwan katakan, saya ateis. Jadi ya cuma tahu-tahu aja. Dan setelah saya mengalami Tuhan, saya merasa, saya bisa bertumbuh di gereja ini, dan gereja ini bisa menjadi rumah saya. Saya merasa gereja ini menjadi rumah saya.
Ya karena itu saya terdorong, saya menjadi usher supaya saya bisa menjangkau jiwa-jiwa lagi supaya banyak orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan bisa datang gereja ini, bisa bertumbuh sama seperti saya dan bisa mengalami Tuhan seperti saya. Gitu aja. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Thank you. Mel mungkin mau ngomong sesuatu atau mau altar call langsung? Oh iya enggak. Kita kasih tepuk tangan buat Wadianto dan Meliana. Mereka yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan akan menjangkau lebih banyak keluarga muda seperti mereka. Dan yang kedua yang saya bisa saksikan adalah Hendra dan Kevin. Ini istrinya lagi hamil besar. Oh enggak mau maju. Ya wis enggak apa-apa, kali ini divor lah. Tadi memang soalnya mau ngerjain Mel sih. Ya. Kita kasih tepuk tangan buat Hendra. Kevin mungkin sore. Kevin ada? Oh ada, Kevin? Ya. Jangan pura-pura nggak ada kamu. Pura-pura sore, ya. Anda tahu, ketika satu life group menjangkau orang seperti Hua dan Mel, sebelum itu mereka melahirkan dulu yang namanya Life Group United. Ada di belakang, angkat tangan, Life Group United dari Indrawan. Ayo, Pastor Indrawan angkat tangan, itu ada juga gembalanya, ada Colin yang di sebelah kiri saya. Dari satu life group, lahirlah life group di barat. Sekarang di barat sudah ada cukup banyak life group. Dan juga di wilayah mereka nanti hari Rabu saya sudah di booking dari 3 bulan lalu untuk saya khotbah. Life group mereka akan Christmas celebration. Life group mereka kalau kumpul ada 70 orang tahun lalu. Tapi tahun ini karena gabung dengan MI, Life Group West juga di West. Mereka bilang minimal yang datang di Christmas live groupnya saja ada 100 orang di bawah mereka yang akan datang. Ini saya ngomong gini bukan untuk wah jumlahnya keren apa, bukan. Tapi lihat dari satu orang di gang Dharma Husada bisa lahir banyak jiwa-jiwa karena hatinya Tuhan nyampe. Hatinya Tuhan bisa nyampe karena komunitas, bukan cuma karena khotbah seperti ini. Ayo Hendra, Kevin. Jadi Hendra ini dulu dari live group, semuanya awalnya dari Dharma Husada ini, gang ini ya. Ya, saya nggak bisa sebut gang berapa, nanti Anda ke sana semua minta makan, repot. Terus lahirlah di gang lain di timur. Hendra dulu, ya saya nggak bisa saksikan sekarang, tahun depan nanti dia akan kesaksian lebih lengkap dalam khotbah saya. Intinya dulu dia preman lah pokoknya lah. Mamanya punya persekutuan doa paling terkenal di Surabaya. Mama papanya ini luar biasa. Orang yang mendukung pelayanan misi sampai di pelosok-pelosok. Setiap kali saya khotbah di persekutuan doa Hendra, maminya namanya A.I. Gyok selalu datang kepada saya. Doa perempuan luar biasa. Makanya perempuan jangan kayak Hawa, cuman makan apel. Tapi ini luar biasa. Selalu bilang gini, Pastor, ada anak saya yang nomor 2, belum bertobat. Tolong doa Noya, gitu bahasa Surabaya kan. Tolong kalau persekutuan lari terus doa malam dia malah tidak tahu di tempat-tempat mana pastor. Gereja-gereja yang bukanya sampai subuh tuh loh pastor gitu ya. Singkat cerita dia ketemu Tuhan di gereja ini. Awalnya dari Indrawan dan teman-teman dan sebagainya itu. Hidupnya berubah. Ini singkat cerita saya percepat ya. Episodenya saya percepat. Lalu dia sampai menjadi gembala hari ini. Dan mereka berdua ini mengembalakan home 1, home 2, home 3, dan tahun depan akan ada home 4. Suatu hari saya tanya kepada dia. Waktu saya telepon mereka, jadi mereka ini kadang suka ngisengin pastor, kadang ngajak pastor ketemuan, tapi kadang dibohongi gitu ya. Pokoknya kadang-kadang ya, waktu dia telepon saya tanya, kamu di mana? Oh ini aku sama Kevin mau berangkat ke Bali pastor. Kenapa? Ada satu anak life group kita, bekas narapidana. Dan Anda tahu bekas narapidana dijangkau dari mana? Dari pelayanan kita yang namanya pelayanan prison ministry. Yang dipimpin oleh pendeta Priscilla. Ayo Tante Pris sekali lagi bangkit berdiri supaya tahu. Umurnya 70 tahun masih pelayanan di penjara. Ini Anda lihat di sebelah kiri saya, tepuk tangan. Dijangkau sama Tante Pris. Karena guru sekolah minggu saya panggil Tante Pris. Dimasukkan ke live groupnya mereka. Pertama mereka juga bingung. Kita harus terima semua orang ya. Mereka bingung bekas napi ini gimana. Singkat cerita mereka gembalakan anak ini sampai di Bali. Ketika anak ini di Bali dikasih kerjaan sama mereka. Saya bingung, hah kamu? Iya, aku sama ini Kevin kongsian kasih kerjaan dia. Mulia banget loh. Terus mereka di telepon ngomong gini, wes siap rugi pastor. Namanya juga, ya orangnya juga karakternya kita belum tahu berubah atau enggak. Tapi Tuhan gerakkan nih. Saya tanya kenapa kok kamu bisa tergerak? Jadi waktu itu pertama kali saya ingat Pastor Irwan itu konekkan kita sama anak ini.
saya pikir, waduh pastor ngasih jemaat kok cek angel ya. Karena narapidana kan nggak gampang, karena ada stigma dan secara karakter kita kan juga belum mengerti. Tapi anak itu sempat menghubungi saya jam 11 malam. Nah biasanya kan saya pengalaman kalau saya ditelepon malam-malam sama jemaat atau sama waktu itu anak yang kita komsel, wah pasti masalah isinya, bukan pasti berkat. Nggak mungkin ngajak, ayo Pak, ayo ku makan-makan, nggak mungkin. Nah tapi jujur secara manusia, waktu itu saya nggak merasa nyaman untuk menerima teleponnya karena saya tahu dia bakal membawa masalah. Tapi besoknya Pastor Irwan itu khotbah. Waktu itu Pastor Irwan khotbah, ada satu katanya menembak. Waktu itu Pastor Irwan khotbahnya adalah, kamu kalau sama orang, kamu kalau mau tolong orang, kalau mau nginjili orang, mau jangkau orang, jangan lihat siapa orang itu. Karena gereja kita menerima semua orang. Karena gereja kita untuk semua orang. Saya malam itu nggak bisa tidur. Sampai jam 5 pagi, saya cepat-cepat WA dia, kamu di mana? Ternyata dia itu nggak ada tempat tinggal sampai harus tinggalnya di Indomaret atau di masjid. Saya nggak bisa tidur. Terus, kamu bisa nggak jam 12 nanti jam 1 ketemu saya? Nah waktu itu akhirnya kita kasih pengertian dia, kamu jangan tidur lagi di masjid deh. Saya mungkin ada berkat untuk ngekosin kamu 1 bulan, tapi kamu kan bukan orang Surabaya. Kalau kamu 1 bulan nggak dapat kerjaan, kamu harus balik ke kota asalmu ya. Ya udah anggap aja Tuhan memang pingin kamu itu balik ke kota asal. Tapi ya itu yang mengubahkan saya itu waktu Pastor Irwan sharing dan membuat saya nggak bisa tidur. Ini sangat Pastor Irwan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, thank you. Kevin mau ngomong sesuatu? Mereka berdua akan menjadi salah satu core timnya Life Group tahun depan. Mereka selalu mengingatkan saya, untuk semua menjadi anak visinya Tuhan. Untuk semua punya hati seperti mereka. Seperti yang membuka rumahnya pertama kali. Seperti Life Group United yang semua ini Anda lihat. Kalau tidak dimulai dari hatinya Tuhan dengan segenap jiwamu tadi. Hati untuk jiwa-jiwa. Mereka gak akan jadi gembala hari ini. Tapi karena ada orang-orang yang mau berkata iya. Mau berkata iya kepada pelayanan penjara. Mau berkata iya untuk rumahnya dipakai sekalipun repot. Tepuk tangan buat Kevin dan juga Hendra. Anda boleh lihat saat ini, silakan duduk. Mereka melayani Tuhan suami istri, Hendra dan Nikita. Nikita sekarang hamil cukup besar. Nggak apa-apa Nikita, ini kan Vision Sunday, seperti keluarga semua. Nikita bangkit berdiri menghadap ke jemaat. Anda bisa lihat November, nanti akhir November sudah akan melahirkan. Ya. Tapi kemarin masih pelayanan kids, masih ikut main games. Saya kalau lihat dia, saya perhatikan ya pelayan-pelayan Tuhan. Saya pun belajar dari mereka loh. Beberapa bulan lalu saya masih ingat Nikita tuh flu, dia sakit. Tapi tiba-tiba dia datang melayani. Saya bilang, loh saya malah tegur. Kamu kok hamil-hamil gini, kamu mesti istirahat. Enggak pastor, karena hatiku rindu. Tiba-tiba gak enak, keinget kids-kids ini loh. Aku tetap mesti melayani Tuhan. Anda yang punya anak-anak kids bersyukur loh, punya leader-leader seperti ini. Ayo dong kasih tepuk tangan buat mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Bukan suara Pastor Irwan yang membuat Hendra ini tidak bisa tidur. Tapi suara Tuhan melalui Pastor Irwan. Dia ngomong, saya tanya, waktu hari itu saya masih ingat. Kalian sampai ke Bali bukain usaha, terus gimana? Dan narapidana itu sekarang di Bali sudah merit, bisa kerja karena hati dari mereka berdua ini. Ayolah jemaat, kita sama-sama berbagi yuk. Pastor Irwan hatinya benar-benar untuk kota loh. Pastor Irwan gak bisa kerja sendirian. Mereka menangkap itu hati saya. Dan mereka malah yang bilang, ayo Pastor tahun depan kita kerja lebih giat. Masih ada jutaan orang. Dan siapa yang akan Tuhan jangkau? Semua orang. Saya akan tutup dengan Matius 12 ayat 15b. Kita buka sama-sama ya. Matius 12 ayat 15b. Multimedia tolong saya. Kita nggak boleh jadi gereja yang cuman untuk kalangan tertentu. Untuk orang-orang tertentu. Tadi Hendra jujur kan. Waktu ada bekas napi masuk ke life group. Pasti awalnya kaget. Ya apa ini? Tapi dia mau dan berkata, Tuhan, siapalah aku ini? Aku gak lebih baik dari dia kok. Kita mesti punya spirit seperti ini, hati seperti ini. Kita gak lebih baik dari sebelah kanan kiri kita. Katakan kanan kirinya.
I am no better than you. Katakan, aku nggak lebih baik dari kamu. Lihat apa yang Tuhan katakan. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Katakan semua. Semua itu berarti ya semua. Maaf ya, saya harus perjelas ini. Kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, orang Jawa, orang Batak, orang Cina, orang Yahudi, orang India, orang kaya, orang miskin, siapapun itu. Tuhan katakan dalam hati saya. Kita harus jangkau mereka semuanya. Sekarang coba bayangkan, semua itu berarti siapa ya? Mungkin orang-orang yang kita nggak nyaman berlife group dengan orang itu. Mungkin orang-orang kita anggap nggak selevel dengan kita. Mungkin orang-orang kita anggap, nggak masuk ini. Tapi Tuhan mau menjangkau mereka semuanya. Siapalah kita? Ayo layani dia dengan segenap hatimu, yang pertama. Yang kedua dengan segenap jiwamu. Ada hati Bapa yang akan dipulihkan. Kenapa mereka bisa seperti ini? Karena ada hati Bapa yang turun. Kalau kita tidak pakai hati Bapa, kita nggak akan bisa menghadapi apapun di dunia ini. Tapi karena ada Bapa yang setia, saya tutup di sini. Ingat dua hal ini, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Nanti awal tahun depan, dengan segenap akal budimu, akan saya lanjutkan dengan mengasihi sesama manusia. Bagaimana berkorban itu, nilai-nilai pengorbanan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bisa menangkap hatinya Tuhan? Dimulai dari mana tadi? Menangkap hati Tuhan. Yang kedua, membawa hati Tuhan dalam keluarga. Jadi keluarga harus dipulihkan dulu. Bapak-bapak dipulihkan dulu. Bapak-bapak bertobat dulu. Bapak-bapak yang menginisiasi saat teduh di rumah. Bapak-bapak tumpang tangan atas anak-anakmu. Secapek-capeknya saya pelayanan kalau hari Minggu full, hari Senin pagi saya dan istri selalu tumpang tangan atas anak-anak saya. Makanya mereka ngerti kalau ujian mereka nggak datang gini, Pastor pray for me. Tapi ngomongnya gini, Papa pray for me. Di rumah saya bukan pendeta, saya papa. Di rumah Anda bukan pemimpin perusahaan, you're a dad. Engkau adalah seorang ayah. Dari hati ayah itu, kalau kita punya hati ayah itu berubah, hati bapak berubah. Kita bisa membawa hati bapak itu ke life group kita, ke komunitas kita. Kita melihat jiwa-jiwa dipulihkan. Di luar sana, nanti awal tahun saya akan ceritakan tentang penglihatan saya. Kenapa saya sampai hari ini terus ngomong tentang jiwa-jiwa. Karena Tuhan memperlihatkan dalam penglihatan saya itu semua orang, orang keriting, orang rambut lurus, semua orang. Mereka butuh kita. Ayo hari ini kita dengan hati yang lemah lembut. Sekali lagi Pastor Irwan tidak sempurna ya. Jangan lihat, oh ini visinya Pastor Irwan, ini keinginan Pastor Irwan. Bukan, ini keinginan Tuhan yang Pastor Irwan juga kerjakan. Kadang saya ngomong sama istri saya ngomong, kok isa ya kita melayani Tuhan sampai kayak gini. Itu membuktikan bahwa ternyata bukan kita, bukan kemauan kita, bukan kehebatan kita. Saya ngomong sama istri saya juga, iya enggak tahu ya. Tiap hari kok ada aja orang itu yang dipulihkan. Tiap hari kok ada aja PR, orang yang bermasalah yang harus kita juga ngalah. Kok ada aja orang yang udah kita kasih tapi masih mencekno. Ada loh. Tapi waktu kita bisa kuat, kita bisa terus mengasihi. Itu karena hati Bapa yang masih terus kita tingkatkan juga.